Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu algoritma sorting, yang akan dijelaskan oleh kelompok 7 kelas 2A Pendidikan Multimedia yang beranggotakan Wiagi Akbar, Silmi Fitriani, dan Syifa Hanifah. Berikut adalah soal yang akan dikerjakan oleh kelompok 7. Diketahui terdapat 6 buah data, yaitu 35, 15, 14, 15, 16, dan 24. Data ini akan di-tracing dengan menggunakan kedua algoritma sorting, yaitu bubble sort ascending dan selection sort descending. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan tentang coding bubble sort ascending. Seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh coding bubble sort ascending. Saya akan berikan contohnya. Contohnya akan seperti ini. Seperti namanya ascending, maka akan diawali dengan angka terkecil dulu, lalu ke angka yang terbesar. Selanjutnya saya akan tunjukkan tracing code program tersebut. Pertama-tama saya akan membuat indeks arraynya terlebih dahulu. Dimulai indeks array biasanya dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Yang pertama, harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu I sama dengan 0, I lebih kecil dari N dikurang 1, lalu di bawahnya juga ada syaratnya lagi, yaitu J sama dengan I plus 1 dan J lebih kecil dari N. Jadi kan I nya sama 0, maka ini 0 kurang dari N dikurang 1 yaitu N 6, 6 kurang 1 yaitu 5. Bukan 0 lebih kecil dari 5, jawabannya ya. Lalu J di sini yaitu I tadi itu sama 0 ditambah 1 berarti 1. Lalu di sini J lebih kecil dari N. J di sini yaitu 1, N itu sama 6. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Lalu jika sudah begini, kita tinggal lanjutkan saja. Data J lebih kecil dari data I. Data J di sini yaitu data 1 lebih kecil dari data I, yang I tadi itu dengan 0. Kita coba lihat data satu di sini yaitu 15. Apakah lebih kecil dari data 0 yang 35? Apakah 15 lebih kecil dari 35? Jawabannya iya. Jika ya, maka kita lanjutkan ke temp dengan data I. Temp sama data I, kita ganti ini menjadi 0. Data 0 di sini yaitu tadi 35. Jika sudah, kita lanjutkan ke data I sama data J. Kita ganti I sama 0 dan data J tadi dengan 1. Data 1 tadi yaitu
Sudah, kita lanjut lagi ke data Y sama dengan temp. Data Y kita ganti menjadi tadi ini 1, dan temp tadi itu sudah ada hasilnya di atas, ini 35. Maka sudah, kita akan ganti urutan indeks array dan input datanya. Kita akan menggantinya itu dengan data 0 ini berubah jadi 15, dan data 1 menjadi 35. Oke, sudah, sini saya akan mengganti namanya menjadi pas 1. Oke, sudah, kita akan lanjut lagi ke sekarang menjadi J sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini J ini bukan J plus plus, yang berarti angkanya harus naik ke atas. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Jika ya, maka kita coba menghitungnya lagi, menghitung seperti yang di atas tadi. Jadi dari data J nya menjadi 2, dan data I nya tetap menjadi 0. Data 2 di sini itu 14. Apakah lebih kecil dari data 0? Itu 15. Apakah lebih kecil? Data J lebih kecil dari data I? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita lanjutkan ke codingan temp ini. Sini kita akan ganti tadi data ini menjadi 0. Sini 0 itu menjadi 15. Lalu data I sama dengan data J, kita ganti data J nya menjadi 2. Kita ini data 2 yaitu 14. Lalu data 1, kita data J ini ganti menjadi data 2. Temp yang ada di atas yaitu jadi 15. Sekarang kita ganti indeks dan input datanya. Data 0 kita ubah menjadi 14. Lalu data 2 kita ganti menjadi 15. Kita ubah di sini menjadi pas 2. Lanjut kita ke J sama dengan 3. Maka 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita ulang lagi cara seperti ini. Data J kita ganti menjadi 3 dan data J kita tetapkan dengan 1. Di sini data 3 yaitu 15 dan data 0 nya yaitu 14. Apakah 15 lebih kecil dari 14? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka cara ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Kita lanjut ke J4. J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita coba lagi cara ini. Kita ganti data J nya menjadi 4. Ini data 4 yaitu 16 dan data 0 16 lebih kecil dari data 0 atau 14? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka kita lanjut lagi ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6?
Jawabannya ya. Jadi kita coba lagi. Ganti titiknya menjadi 5 dan data 0 kita tetapkan saja. Data 5 di sini yaitu 24. Apakah 24 lebih kecil dari data 0 atau 14? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka lanjut lagi. Sekarang adalah J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya tidak. Jika dua-duanya tidak, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu I sama dengan 1. Jika I sama dengan 1, apakah I lebih kecil? Apakah 1 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Tadi kan J sama dengan I plus 1, 0 per 1. Sekarang J sama dengan 1 plus 1. Jadi J ini sama dengan 2. Kedua lebih kecil dari 6. Jawabannya ya. Kita akan coba cara di atas lagi. Kita ganti J nya menjadi 2 dan data I nya kita ganti menjadi 1. Data 2 di sini yaitu 15. Apakah lebih kecil dari data I ini yaitu data 1 yaitu 14. 35. Apakah 15 lebih kecil dari 35? Jawabannya ya. Jika ya, kita akan lanjut ke cara yang ini. Saya sama dengan data I kita di sini ganti menjadi data 1. Data 1 di sini yaitu 35. Sekarang adalah data I sama dengan data J. Data I kita ubah menjadi 1. Dan data J kita ubah, kita tetapkan saja menjadi 2. Ini data 2 nya yaitu 15. Data J sama dengan tank. Data J yaitu data 2 dengan tank ini di atas sama 35. Sekarang kita tinggal mengganti indeks dan inputnya. Di sini data 1 yaitu 15. Untuk data 2 nya yaitu 35. Ganti namanya ini pas 3. Lanjut, sekarang tekan J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Kita ulang lagi cara ini. Ubah J nya menjadi 3 dan di sini tetap menjadi 1. Lalu data 3 di sini yaitu 15. Apakah lebih kecil dari data 1 di sini 15? Apakah 15 lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka akan lanjut ke J sama dengan 4 lebih kecil dari 6. Jawabannya ya. Kita coba lagi. Kita ubah datanya menjadi 4. Data 4 di sini yaitu 16. Sedangkan data satunya yaitu 15. Apakah 16 lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak lagi. Jika tidak, kita tetap lanjutkan ke J sama dengan 5. Apakah 5 sama dengan 6? Apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita coba lagi. Terus saja sampai kita akan menemukan jawabannya. Kita ubah menjadi 5. Data 5
di sini yaitu 24, yang data satunya tetap 15. Maka 24 lebih kecil 15, jawabannya tidak lagi. Jika tidak, kita akan lanjut ke J sama dengan 6. J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya tidak. Ya, dua-duanya tidak, maka akan lanjut lagi ke I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Kita lanjut ke J. Kita I nya 2 menjadi 2 tambah 1, maka J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Kita ubah J di sini menjadi 3 dan data I nya berubah menjadi 2. Data 3 di sini yaitu 15 dan data 2 yaitu 35. Apakah 15 lebih kecil dari 35? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke cara yang ini. Kita ubah tem sama dengan data I ini kita ubah menjadi 2. Data 2 di sini yaitu tetap 35 dan data I sama dengan data Y kita ubah data 2 menjadi data 3. Data 3 di sini yaitu tetap 15 dan kita ubah data J dengan tem. J di sini 3, temnya sama dengan di atas ini yaitu 35. Kita ubah lagi indeks dan inputnya, data 2 menjadi 15 dan data 3 menjadi 35. Saya akan menggantinya jadi pas 4. Jika sudah, maka saya akan lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Jika iya, kita coba cara di atas tadi. Data J yang berubah menjadi 4 dan data I tetap menjadi 2. Data 4 di sini yaitu 16 dan data 2-nya yaitu 15. Apakah 16 lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita akan lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita coba lagi masih pakai cara yang tadi. Kita ubah sini 5 tetap 2. Apakah 24 di sini lebih kecil dari data 2 yaitu 15? Jawabannya tidak. Jika tidak, coba kita ganti lagi ke J sama dengan 6. 6 tentu saja 6 tidak lebih kecil dari 6, maka jawabannya tidak. Jika kedua-duanya tidak, maka akan lanjut lagi ke I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ganti I nya 3 tambah 1 sama dengan J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Jika ya, kita coba lagi. Sini data J nya 4 benar dan sini kita ganti I nya menjadi 3. Data 4 di sini itu 16 dan data 3 yaitu 35. Apakah 16 lebih kecil dari 35? Jawabannya ya. Jika ya, kita bisa lanjutkan ke cara yang kita ganti tem sama dengan data I ini kita ganti ke 3. Data 3 di sini yaitu tetap 35. Terus sekarang data I sama dengan data J.
data I-nya 3 dan data J-nya yaitu sekarang adalah 4. Data 4 di sini yaitu 16. Dan sini data J sama dengan tem. Data J kita ganti menjadi 4 dan temnya tadi ada 35. Jadi kita tinggal ubah indeks dan inputnya. Data 3 menjadi 16 dan data 4 menjadi 35. Kita menjadi pas 5. Kita ubah lagi kita akan lanjut ke J sama dengan 5. Maka 5 lebih kecil dari 6, jadi 5 pasti iya. Kita lanjut. Ini kita ubah menjadi 5. Data 5 di sini yaitu 24. Apakah lebih kecil dari data 3? Data 3 di sini yaitu 16. Apakah 24 lebih kecil dari 16? Tentu jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. Tentu saja 6 tidak lebih kecil dari 6, maka jawabannya tidak. Kedua dan 3, kita lanjut lagi ke I sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Jika masih ya, kita dapat melanjutkannya. Sekarang kita melanjutkannya tadi I tambah 1, sekarang berarti 4 tambah 1 sama dengan J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, kita dapat melanjutkannya. Kita ubah di sini J-nya tetap 5 dan datanya berubah menjadi 4. Kita lihat di sini data 5 yaitu 24 dan data 4 di sini adalah 35. Apakah 24 lebih kecil dari 35? Jawabannya ya, pasti. Lalu kita dapat lanjutkan ke cara berikutnya. Tem di sini tem sama dengan data I. Kita ubah data I nya menjadi 4 dan data 4 yaitu tetap 35. Data I sama dengan data J. Data I kita ubah 4, data J nya kita ubah 5. Data 5 di sini yaitu 24. Lalu data J sama dengan tem. Kita ubah di sini. Data J nya menjadi 5 dan temnya jadi tetap 35. Sekarang kita ubah indeks dan inputnya. Data 4 berubah menjadi 24 dan data 5 berubah menjadi 35. Kan di sini kasih pas 6. Lanjut lagi ke I dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Jika sudah tidak begini, maka coding tracing pun sudah selesai. Di sini kita dapatkan 14, 15, 15, 16, 24, 35. Apakah sama dengan program ini? Kita coba lihat lagi. Kita lihat. Empat belas, 15, 15, 16, 24 dan 35 sama, berarti di sini tracing pun selesai. Begini pun dan begini caranya. Sekian dari saya sudah menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai selection, sort, descending. Nah, sebelum kita men-tracing datanya, kita di sini akan terlebih dahulu melakukan pengkodingan untuk melakukan sorting melalui selection, sort, descending ini. Nah, yang pertama itu ada masukkan integer datanya.
ada 6, yaitu 35, 15, 14, 15, 16, dan 24. Lalu ada integer n sama dengan 6, terus ada i-min dan juga temp. Nah, setelah itu ada for dengan int i sama dengan 0, i-nya kurang dari n-1 dan i++, atau i-nya nanti akan bertambah 1. Lalu i-min sama dengan 1, dan di dalam looping for ini kita masukkan lagi looping for untuk integer j. J sama dengan i plus 1, j kurang dari n, dan j plus plus. Nah, lalu di sini ada if data j lebih dari data i-min, maka i-minnya itu sama dengan j. Nah, terus di sini ada if lagi, if i-min tidak sama dengan i, maka temp sama dengan data i-min, data i-min sama dengan data i sama dengan temp. Nah, setelah itu lanjut ke printf. Data setelah sorting menggunakan selection sort adalah ada looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Langsung di sini printf lagi %d data i. Langsung aja kita run. Nah, maka hasilnya itu setelah dilakukan selection sort itu selection sort descending dari 35, 24, 16, 15, 15, dan 14. Oke, setelah tadi kita melakukan coding program pengurutan data dengan selection sort descending. Nah, di sini kita akan langsung men-tracing data tersebut atau men-tracing untuk mengurutkan data dengan selection sort descending. Nah, di sini yang pertama itu tulis dulu index array. Index array itu selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 karena di sini jumlah datanya ada 6. Nah, setelah itu kita masuk ke for ini. Ke syarat i-nya itu sama dengan 0. Terus syarat selanjutnya itu i kurang dari n-1. Nah, karena ini i-nya 0, berarti 0 kurang dari n-1. N-nya kan tadi 6. 6 kurangi 1 berarti 5. Nah, apakah 0 kurang dari 5? Ya. Kalau misalkan iya, berarti masuk ke sini. Syarat selanjutnya i-min sama dengan i. Maka i-min sama dengan i-nya tadi berapa? I-nya 0. Nah, setelah itu masuk ke looping yang ini. Yang j. J sama dengan i plus 1. J sama dengan i plus 1. Nah, berarti j-nya, i-nya kan 0 ditambah 1, berarti 1. Setelah itu j kurang dari n. Berarti 1 kurang dari n-nya 6. Apakah 1 kurang dari 6? Ya, kalau iya masuk ke if ini. Maka data J itu berapa tadi? Data 1 berarti lebih besar daripada data i-min. I-minnya tadi 0. Data 1, data satunya berapa? Data satunya ini 15. Lebih besar dari data 0. Data 0-nya ini 35. Apakah 15 lebih dari 35? Tidak. Kalau misalkan tidak, kita lanjut lagi nih, karena ini j-nya itu plus plus, berarti j-nya sekarang naik 1. Berarti sekarang di sini j sama dengan 2. 2 kurang dari 6. Ya, kalau iya maka masuk ke sini.
data 2 lebih besar daripada data 0. Data 2 berapa? Data 2 itu 14. 14 apakah lebih besar daripada 35? Tidak. J-nya naik lagi. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Kalau iya berarti masuk ke sini. Data 3 lebih besar dari data 0. Data 3 itu 15. 15 lebih besar daripada 35 kah? Tidak. Kalau tidak, lanjut lagi. J-nya tambah lagi 1. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Kalau iya masuk ke if ini. Berarti data 4 lebih besar daripada data 0. Data 4, 16 lebih besar dari 35? Tidak. Kalau tidak, lanjut lagi ke J. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, masuk ke sini. Data 5 lebih besar daripada data 0. Data 5, 24. Apakah 24 lebih besar daripada 35? Tidak. Ini harusnya tanda tanya. Nah, selanjutnya J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Tidak. Kalau sudah, nah karena kan di sini J-nya itu kurang dari N, N-nya itu kan 6, berarti J kurang dari 6. Nah, kalau misalkan tidak kayak gini, masuk ke sini. If sama dengan I-nya tadi berapa? I-nya 0. Apakah 0 tidak sama dengan I-nya 0? Jawabannya tidak, karena 0 itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan tidak, maka tidak, kita itu gak perlu masukin ini, tapi langsung aja ke sini. Index array. Nah, maka indeks arraynya itu nggak ada perubahan ya. Nah, di sini tetap sama kayak yang awal. Nah, sekarang setelah beres dari sini kita masuk lagi ke for ini, karena di sini i-nya plus plus, maka i-nya ditambah lagi 1. Ada penambahan 1. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Masuk ke sini, I min sama dengan I 1 berarti. Terus ke sini J. J-nya sama dengan I plus 1. 1 tambah 1, 2. Setelah itu J kurang dari N, 2. Apakah kurang dari 6? Ya. Kalau iya masuk ke sini. Berarti data J. J-nya berapa? J-nya 2. Lebih besar daripada data I min. Data I min-nya ini ada 1 ya. Sini I min-nya 1. Data 2 itu berapa? Data 2 itu ini 14.
Apakah 14 lebih dari data 1 15? Jawabannya tidak. Kalau tidak, masuk lagi ke J. J-nya tambah 1 jadi J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Masuk lagi ke sini. Berarti data 3 lebih besar dari data IMIN. Data IMINnya masih 1. Data 3 berapa? Data 3 itu 15. Apakah 15 lebih besar daripada data satunya juga 15? Tidak. Kalau tidak, masuk lagi ke J sama dengan 4. 4 kurang dari 6 kah? Ya. Kalau iya, masuk ke sini berarti data 4 lebih dari data 1. Data 4-nya berapa? Data 4-nya ini 16. 16 apakah lebih dari data 1 ini 15? Ya. Kalau ya, maka masuk ke sini. IMIN sama dengan J. IMIN sekarang berubah, IMINnya jadi J. J itu berapa? 4. Sekarang masih lanjut. J sama dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari 6? Ya. Kalau ya, masuk ke sini berarti data J berarti data 5 lebih besar dari data IMIN. Data IMINnya udah berubah jadi 4. Data 5 itu berapa? Data 5 itu 24. 24 lebih besar dari data 4, 16. Apakah 24 lebih besar dari 16? Jawabannya iya juga. Kalau iya berarti sekarang IMINnya berubah. IMIN sama dengan J. IMIN itu sama dengan 5. Sekarang lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Setelah itu masuk ke if ini. If IMIN tidak sama dengan I. Nah, maka IMIN-nya itu berapa tadi? IMIN-nya ini yang terakhir 5. IMIN-nya yang terakhir 5. 5 apakah tidak sama dengan I? I-nya berapa? I-nya 1. Jawabannya iya. Kalau iya berarti masuk ke sini. Tem sama dengan data IMIN. Maka tem sama dengan data IMIN. IMIN-nya tadi berapa? IMIN-nya itu 5. Sama dengan data 5 itu berapa? 24. Terus sekarang data IMIN. IMIN-nya 5 sama dengan data I. Data I itu 1. Nah, berarti data 1 itu berapa? Data 1 itu 15. Terus sekarang data I. Data I Data I-nya berapa? Data 1 berarti sama dengan tem. Temnya tadi berapa? Temnya itu ini 24. Maka setelah itu kita masukkan ini. Index array. Ada yang berubah nih sekarang. Data 5 jadi 15 ini. Dan data 1 jadi 24. Nah, ini perubahan yang pertama.
atau pas 1. Nah, setelah ini kita lanjut ke I. I-nya berarti tambah juga. I-nya tambah 1 lagi. Karena tadi I-nya plus, berarti sekarang I sama dengan 2. Apakah 2 ini kurang dari 5? Ya, kalau ya berarti I-nya itu sama dengan I, sama dengan 2. Sekarang masuk ke J. J-nya sama dengan I plus 1. I-nya tadi kan 2 plus 1 berarti 3. Apakah 3 ini kurang dari 6? Ya, kalau misalkan iya berarti masuk ke sini. Data J, data J-nya itu 3 lebih besar dari data I-min. Data I-minnya tadi ini 2. Data 3 itu berapa? Data 3 itu, nah kita lihatnya ke sini karena ini perubahan terakhir. Berarti data 3 itu 15 lebih besar dari data 2. Data 2 ini 14. Apakah 15 lebih besar dari 14? Ya. Maka ada perubahan I-min sama dengan J. I-minnya berarti sekarang sama dengan 3. Setelah itu kita masuk ke J sama dengan 4. Maka 4 kurang dari 6. Ya. Kita masuk ke sini berarti ini data 4 lebih besar daripada data I-min. Data I-minnya udah berubah jadi 3. Data 4 berapa? Data 4 itu 16 lebih besar daripada data 3. Data 3 itu 15. Apakah iya? Ya, maka ada perubahan lagi. I-min sama dengan J. J-nya berarti 4. Sekarang ke J sama dengan 5. J sama dengan 5. Apakah 5 itu lebih kecil daripada 6? Iya. Ya, masuk ke sini. Berarti data 5 itu lebih besar daripada data I-min. I-minnya ini udah berubah jadi 4. Data 5 berapa? Data 5 tadi 15 lebih besar dari data 4, 16. Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kita langsung masuk ke ini. Maka I-minnya tadi berapa terakhir? I-minnya ini 4. 4 tidak sama dengan I-nya itu 2. Jawabannya iya. Kalau ya berarti masuk ke sini. Kita copy paste aja biar cepat. Tem sama dengan data I-min. Data I-minnya berapa? Tadi ini 4. Data 4 itu berapa? Data 4 itu 16. Nah, sekarang data 5. Data I-min. Data I-minnya berapa? Berarti data 4 sama dengan data I. Data I-nya itu 2. Data 2 itu berapa? Data 2 itu 14. Nah, lalu di sini data I sama dengan tem, berarti data 2 itu sama dengan tem. Temnya berapa? 16. Nah, di sini ada pertukaran lagi atau ada perubahan lagi. Data 4 menjadi 14 dan data 2 menjadi 16. Nah, ini menjadi perubahan yang kedua. Oke, kita lanjutin ke I sama dengan 3. I sama dengan 3. 3
lebih kecil daripada 5, iya. I-min sama dengan 3. Nah, kita masuk ke J. J-nya berarti I ditambah 1, berarti J-nya sama dengan 4. J kurang dari N, 4 kurang dari 6, ya. Terus kita masuk ke sini. Data J itu berarti data 4 lebih besar daripada data I-min. Data I-minnya ini 3. Data 4 itu kita lihat dari sini. Data 4 itu 14 lebih besar dari data 3. Data 3 itu 15. Apakah 14 lebih besar daripada 15? Tidak. Terus kita lanjut ke J sama dengan 5. J sama dengan 5. 5 kurang dari 6, ya. Terus masuk ke data 5 lebih besar dari data 3. Data 5 itu 15. Lebih besar dari data 3 itu 15. Apakah 15 lebih besar dari 15? Tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Kalau tidak, kita masuk ke if I-min tidak sama dengan I. Maka I-minnya tadi kan 3. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Jawabannya tidak, karena 3 itu sama dengan 3. Maka indeks A, integer datanya pun sama kayak yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Nah, ini tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya. Masuk ke I-min sama dengan I, berarti I-minnya sama dengan 4. Kita masuk ke J. J-nya itu sama dengan I tambah 1 ya, J-nya itu. Berarti J-nya sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Iya. Oh ya, kita masuk ke sini. Berarti data 5, data J lebih besar dari data I-min. I-minnya ini 4. Data 5 itu, yang terakhir itu data 5 itu ini 15. Lebih besar dari data 4. Data 4 itu 14. Apakah 15 itu lebih besar dari 14? Jawabannya iya. Maka ada perubahan dari I-minnya. I-minnya menjadi sama dengan J. J-nya berapa? J-nya 5. Sekarang kita ke J sama dengan 6. J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita langsung masuk ke if I-min tidak sama dengan I. I-minnya itu berapa? I-minnya tadi ini ya 5. Apakah tidak sama dengan I? I-nya itu ini 4. Jawabannya itu ya. Kalau ya, kita masuk ke sini. Kita masuk ke ketiga ini. Temp sama dengan data I-min. Temp sama dengan
data IMIN. IMIN-nya itu tadi ini ada perubahan 5. Nah, data 5 itu berapa? Data 5 itu di sini 15. Terus setelah itu apa? Setelah itu data IMIN sama dengan data I. Data IMIN, data 5 berarti sama dengan data I. I-nya itu 4. Data 4 berapa? Data 4 ini 14. Terus yang terakhir data I itu 4, data I itu sama dengan temp. Temp itu berapa? Temp itu ini 15. Maka di sini mulai ada perubahan nih, pertukaran antara data 5 dengan data 4. Kita copy paste aja. Ada perubahan data 5 jadi 14 dan data 4 menjadi 15. Nah, ini berarti pas 3. Perubahan 3. Nah, maka data tadi apabila di sorting menggunakan selection sort descending itu artinya nilainya itu turun dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, kayak gini kita samakan dengan yang tadi. Nah, kita samakan dengan yang ini apa sama? Nah, data setelah sortingnya itu ada 35, 24, 16, 15, 15, dan 14. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.